Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, hari ini kegiatan saya adalah kastrasi. Ini usianya 18 bulan dan 2 bulan lagi saya stop kastrasi. Jadi nanti di usia 26 bulan itu saya panen perdana. Itu rencana saya. Namun ya, manusia pasti harus memiliki rencana untuk masa depannya, supaya memang kehidupannya itu memiliki tujuan dan tentunya memiliki semangat untuk tetap terus maju. Itu teman-teman. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai fungsi atau manfaat dari pupuk urea, teman-teman. Jadi kita sebagai petani sawit harus melakukan pemupukan dalam perawatan kelapa sawit, karena sudah bukan lagi rahasia umum ya, kalau kita menanam sawit tanpa melakukan pemupukan, maka bisa dikatakan hasilnya akan sedikit mengecewakan. Maka dari itu, pemupukan adalah faktor terpenting dalam tata laksana berkebun kelapa sawit, teman-teman. Jadi kita sebagai petani harus paham betul tentang fungsi-fungsi dari pupuk yang kita tebarkan. Mengapa kita harus paham, teman-teman? Supaya kita bisa mendapatkan efektivitas dari pupuk yang kita tebarkan. Jangan sampai pupuk yang kita tebarkan dengan harga yang lumayan cukup mahal itu nanti sia-sia tanpa kita tahu manfaat apa yang harusnya kita dapatkan. Karena dalam berkebun kelapa sawit kita harus paham betul bahwa kelapa sawit ini memerlukan unsur-unsur hara atau pupuk yang memang berimbang, teman-teman. Bukan hanya satu pupuk saja. Jangan sampai kita itu karena percaya dengan teori yang kita yakini, akhirnya kita melakukan kesalahan dalam tata laksana pemupukan. Ketika kita sudah salah, maka yang pertama kita tidak mendapatkan efektivitas. Yang kedua, tentu kita tidak akan mendapatkan efisiensi biaya di sana. Jadi kita harus sedikit cerdas, harus sedikit hemat, harus paham bagaimana caranya kita itu bisa lebih efisien dalam menerapkan ilmu perawatan kelapa sawit itu, teman-teman. Jadi nitrogen memang salah satu unsur makro yang paling besar, bukan paling besar teman-teman, yang urutannya nomor 2 terbesar yang dibutuhkan oleh kelapa sawit. Jadi yang pertama itu adalah kalium yang terkandung dalam KCl, teman-teman. Itu adalah salah satu unsur pembentuk dari tanaman kelapa sawit, itu paling banyak adalah kalium. Yang kedua, nitrogen. Nitrogen yaitu urea tadi yang ingin kita bahas pada pembahasan kali ini. Yang ketiga, itu magnesium yang terkandung dalam dolomit, kiserit. Itu teman-teman, itu adalah unsur makro yang ketiga. Dan yang terakhir, yang paling kecil itu adalah fosfat atau fosfor yang terkandung dalam TSP, SP36, rock fosfat dan turunannya. Itu teman-teman. Jadi dari 4 unsur makro itu memang harus kita berikan secara berimbang, teman-teman. Ketika kita sudah tahu urutannya mana yang paling besar yang harus kita berikan, berarti kita sudah bisa menentukan dosis dengan sendirinya. Mana yang paling banyak harus kita berikan, mana yang paling sedikit harus kita berikan. Jangan dipukul rata. Mentang-mentang kita tahu bahwa sawit itu memerlukan 4 unsur hara makro yang memang sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian kita pukul rata, teman-teman. Kita pukul rata semuanya dengan dosis yang sama. Namun teman-teman, pembagian dosis juga harus kita paham betul bahwa dalam 1 kilogram pupuk itu memiliki berapa persen kandungan. Tidak sama antara 1 kilogram urea dengan 1 kilogram TSP, itu berbeda, teman-teman. Jadi semuanya itu sudah diatur atau memang disetel, direncanakan oleh pabrikan memang seperti itu. Jadi memang
paling kecil itu ya rock fosfat kandungannya, di dalam dolomit juga magnesium, kemudian urea, KCl itu memiliki tingkat konsentrasi persentase kandungan kalium murninya itu lumayan cukup tinggi. Itu teman-teman. Nah, kita harus benar-benar memahami hal tersebut, banyak-banyak belajar, jangan sampai kita tebarkan pupuk yang semestinya itu tidak dibutuhkan, tidak begitu dibutuhkan oleh tanaman, namun kita memberikan terlalu banyak, akhirnya ya kita rugi. Itulah yang dinamakan kita tidak mendapatkan efisiensi biaya karena pupuk yang kita tebarkan itu tidak efektif. Nah, nitrogen atau urea itu adalah unsur kedua yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Nitrogen ini fungsinya itu adalah untuk melakukan fotosintesis, kemudian pembentukan klorofil, dan yang paling penting adalah sebagai pemecah dari nutrisi-nutrisi yang diberikan. Karena teman-teman, dalam ilmu biologis, baik itu dalam tubuh manusia atau tubuh dari tumbuhan atau hewan dan lain sebagainya, bahwa nutrisi yang diserap langsung oleh alam itu tidak serta-merta langsung bermanfaat untuk tanaman. Semuanya itu melalui proses pemecahan unsur kimia. Jadi yang tadinya misalkan nitrogen kemudian dipecah jadi apalah, nitrat atau natrium atau dan lain sebagainya. Pokoknya seperti itu teman-teman, saya kurang paham. Yang pasti hingga sampai diserap oleh tanaman itu menjadi unsur yang paling kompleks atau paling kecil yang memang sangat-sangat bisa diserap oleh tanaman. Jadi tidak melalui unsur yang besar. Bahkan bisa dikatakan bahwa yang diperlukan oleh tanaman itu adalah ion-ionnya saja yang memang berfungsi untuk tumbuh kembang kelapa sawit. Nah, dari itu nitrogen ini lumayan cukup signifikan fungsinya. Apabila kita tidak memberikan nitrogen dalam jumlah yang cukup, maka dapat dipastikan tanaman itu tidak bisa bertumbuh dan berkembang secara baik. Nah, ciri-ciri sawit yang kekurangan nitrogen, yang pertama, dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Dengan ciri-cirinya atau indikasi yang timbul itu adalah kehilangan klorofil daun atau kehilangan hijau daun, sehingga bisa kita lihat dari bentukan fisiknya, maka daun dari kelapa sawit itu tidak menghijau, menguning dan akhirnya mati, ngelaras seperti itulah teman-teman, kemudian kering dan akhirnya mati. Ketika daun itu sudah kekurangan dari unsur nitrogen, maka dia akan menyerang batang dan batang pun tidak bisa berkembang secara baik dan tentunya akan berimbas kepada buah yang dihasilkan. Jadi teman-teman, berikan nitrogen secukupnya. Nitrogen itu berada di pupuk urea atau di pupuk NPK. Namun di pupuk NPK konsentrasinya atau kandungannya lumayan cukup kecil. Kalau ingin melakukan terapi bagi tanaman yang kekurangan nitrogen, berikan urea secukupnya dengan dosis-dosis yang memang direkomendasikan sesuai umur dari tanaman kelapa sawit kita. Jadi teman-teman, gunakan pupuk urea untuk meningkatkan laju tumbuh kembang dari kelapa sawit karena itu lumayan cukup penting, baik itu untuk TBM ataupun untuk TM. Jadi yang pasti teman-teman yang harus kita ingat bahwa perawatan kelapa sawit terkhusus pemupukan adalah hal paling penting untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Itu teman-teman, mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.